anak kecil yang belum balik, orang tuanya wajib memerintahkan anaknya untuk puasa ketika umur 7 tahun, dilatih puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya hormati, yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang ahli taat, ahli ibadah, dan bisa menjalankan kewajiban puasa dengan semaksimal mungkin dan diterima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kajian di malam hari ini kita akan membaca kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Pembahasan masalah puasa. Di sini beliau menjelaskan nanti diantaranya tentang keutamaan bulan Ramadan, adab-adab berpuasa, tentang sholat taraweh, tentang keutamaan 10 terakhir Ramadan, tentang puasa puasa sunnah dan lain-lainnya. Beliau dalam kitab pembahasan puasa menjelaskan, ketahuilah saudaraku, semoga Allah Ta'ala mempermudah kita semua dan kalian dalam urusan ibadah dan mengampuni kita di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan syahr Ramadan syahrun azimul qadar. Bulan puasa itu bulan yang sangat agung sekali, sangat mulia sekali kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan puasa itu sayyidus syuhur. Bulan puasa itu pemimpin daripada bulan-bulan yang lain. Faradallahu siyamahu alal muslimin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa untuk orang-orang muslimin. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semua untuk berpuasa seperti halnya diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian diwajibkan puasa, la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bulan Ramadan, syahr Ramadan anzalna kitabahu, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan al-kitabahu, kitabnya Al-Qur'an. Wa ja'ala min layali lailatul qadr alladzi hiya khair min alfi syahr, dan menjadikan malam-malam bulan Ramadan di situ ada malam yang agung, malam yang istimewa, malam yang mulia, malam yang mana dirindukan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang ahli taat, ahli ibadah. Malam apa? Yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar hiya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wal alfu syahr aksar min 383 sanah. 1000 bulan itu kurang lebih hitungannya adalah kurang lebih adalah 83 tahun. Satu malam saja apabila seorang mukmin ibadah kepada Allah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu seperti halnya ibadah selama 83 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat luar biasa sekali, sangat mulia sekali, sangat besar sekali keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kita berpikir betapa mulianya malam Lailatul Qadar, yang mana di sisi Allah lebih mulia
lebih agung daripada ibadah, kurang lebih 83 tahun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang di bulan Ramadan, di situ diturunkan Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang mana diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga Al-Qur'an menjelaskan daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wal furqan, Al-Qur'an sebagai pemisah, menjelaskan bagi kita bagaimana yang hak dan mana yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ayat Lailatul Qadar dalam Qur'annya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun fi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, dalam Lailatul Qadar. Ada riwayat menurunkan malaikat dalam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang dimaksud, apa yang kau tahu tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Maka di situ perturunan malaikat, war ruh yaitu malaikat Jibril. Fiha di mana Lailatul Qadar bi idzni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salamun hatta matla'il fajar, mereka berturun mendapatin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan Lailatul Qadar, mencatat mereka sehingga mereka di bumi sampai munculnya fajar. Makanya di malam Lailatul Qadar mereka turun sampai fajar untuk mencatat daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka telah mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala anzal Qur'an fi Ramadan, menurunkan Qur'annya di bulan Ramadan. Tsumma anzal fi Lailatul Qadar minhu bil khusus, dan dikhususkan lagi turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa hadza inzal minal mahfuz ila baitil izzah minas sama. Turunnya Al-Qur'an ini adalah yang dimaksud turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah fis sama'i dunia, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit bumi. Nazal Quran jumlah wahidah min al-Lauhil Baitul Izzah. Turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh malaikat Jibril dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Maka 23 tahun adalah masa wahyu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurang lebih 23 tahun. Dan Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, umur Nabi Muhammad SAW kurang lebih 40 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur Rasulullah SAW 63 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40, Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah umur 63, dari 40 ke 63, 23 tahun. Di umur 23 tahun, disitulah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran diturunkan dari Baitul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus di bulan Ramadan, khususnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, khususnya di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah, di langit bumi, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril bertahap selama 23 tahun. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa ibadah sempurna di bulan Ramadan ini, dan juga bisa membaca Al-Qur'an kalamullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala dengan semangat, dan diterima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.